Selamat datang di Sibinuang Channel, terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2381, selamat mendengarkan. Tuan David, Anda bilang Anda akan menyingkirkan ancaman dari keluarga Feather, tapi bagaimana caranya? SID langsung bertanya setelah David memberi semangat. Yang paling ia pedulikan adalah keselamatan Kerajaan Bintang. Tuan SID, jangan khawatir, tolong dengarkan aku. David mengeluarkan dua kotak kayu kecil yang indah dan melanjutkan, Tuan SID, solusi untuk ancaman keluarga Feather ada di kotak-kotak ini. SID mengambil sebuah kotak dari tangan David dan mengamatinya sejenak. Tuan David, saya melihat kotak kayu ini tetapi tidak ada yang aneh. Apakah ini benar-benar dapat membantu kita menghadapi keluarga Feather? Tuan SID, yang tidak Anda ketahui adalah bahwa klon saya disegel di dalam kotak ini. Jika keluarga Feather menyerang, Anda hanya perlu membuka segel kotak kayu itu, dan klon saya akan secara otomatis muncul pada saat itu untuk menghadapi keluarga Feather dan melindungi Kerajaan Bintang dari bahaya, jelas David. Klon Anda disegel di dalam? SID menatap David dan bertanya dengan curiga. Ya? David mengangguk. Tuan David, bolehkah saya bertanya apa kekuatan klon Anda? Bagaimana jika orang dari keluarga Feather adalah Grandmaster mereka? Atau bagaimana jika seluruh keluarga mereka datang? Bisakah dia juga melawan mereka? SID tidak peduli jika dia menyakiti perasaan David. Dia mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Dia tidak peduli apakah dia menyinggung David atau tidak. Selama Star Kingdom dapat selamat dari bencana ini dengan aman, dia bersedia mengorbankan hidupnya, apalagi menyinggung satu orang pun. Tentu saja, David tidak picik. Semakin SID melanjutkan, semakin dia mengaguminya. Ini adalah orang tua yang benar-benar peduli pada semua orang. Dia telah mengesampingkan hidup dan matinya sendiri demi Star Kingdom. Menghadapi keraguan orang tua itu, David menjawab. Dengan sabar, Tuan SID, jangan khawatir. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa bahkan jika Grandmaster keluarga Feather datang bersama keluarga Feather, klon saya masih akan mampu mengatasinya dan melindungi Star Kingdom. Benarkah? Tanya SID tak percaya. Ini hanya kotak kayu kecil biasa. Apakah bisa menahan serangan keluarga Feather dari peradaban level 9? Mengapa SID sulit mempercayainya? Jika David memberinya harta karun lain, dia akan menganggapnya lebih bisa diandalkan. Jelas, kotak kayu ini baru saja dibuat. Tentu saja, kata David mengiyakan. SID terdiam beberapa saat. Tuan David, secara logika, saya harus mempercayai Anda dan tidak mempertanyakan Anda, karena jika Anda benar-benar tidak peduli dengan Star Kingdom dan pergi diam-diam, tidak seorang pun akan tahu. Namun, hidup dan mati seluruh Star Kingdom dipertaruhkan, jadi saya harus menanggapi ini dengan serius. Saya harus bertanggung jawab atas makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Star Kingdom karena ini adalah tanggung jawab yang diwariskan dari keluarga saya. Harap dipahami. Saat SID mengatakan itu, dia ingin berlutut di depan David lagi. Untungnya, mata tajam dan tangan David yang cepat menghentikannya. Tuan SID, katakan padaku. Apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku? Tanya David sambil tersenyum getir. Meskipun ia merasa tidak berdaya menghadapi lelaki tua ini, ia juga sangat menghormatinya. Mungkin di antara makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Kerajaan Bintang, hanya lelaki tua ini yang peduli dengan seluruh Kerajaan Bintang. Alangkah baiknya jika ada seseorang yang 1/10 atau 1/100 dari lelaki tuanya, apalagi menyamainya. Pokoknya, David merasa bahwa ia jauh lebih buruk daripada SID dan tidak akan pernah bisa mencapai level lelaki tua itu. SID tidak menjawab pertanyaan David, tetapi malah bertanya kepadanya, Tuan David, karena Anda telah mengeluarkan dua kotak kayu, apakah Anda akan memberikannya kepadaku? Ya. David mengangguk. Kalau begitu, bolehkah aku membuka satu dan melihatnya? Baiklah. David berpikir sejenak dan setuju. Ia tahu bahwa SID tidak akan membiarkannya pergi kecuali ia membuka satu untuk melihat efeknya, jadi ia hanya bisa menyetujui permintaan itu. Paling buruk, ia hanya akan membuat satu lagi. SID tidak seperti Nova, dan keduanya memiliki pandangan dunia yang berbeda. Ditambah dengan fakta bahwa SID tidak banyak berhubungan dengan David, hasilnya tentu saja berbeda. Masih bersama Sibinuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2382. Setelah mendengar perkenalan David, Nova mempercayainya tanpa ragu. Di sisi lain, SID harus memastikan efek cloningan itu. Melihat David tidak menolak dan ada ketidaksenangan di wajahnya, Sid merasa lega. Butuh banyak keberanian baginya untuk mempertanyakan seseorang yang bisa langsung membunuh seorang dewa. Selain SID, tidak ada orang lain di seluruh Kerajaan Bintang yang berani melakukan ini. David kemudian mulai mengajari SID cara membuka segel kotak. Dengan kekuatan dan bakatnya sebagai orang suci-suci, dia mempelajarinya hanya dalam beberapa menit. Dengan kotak kayu di tangannya, SID menatap David. Tuan SID,
Tidakkah Anda ingin melihat efeknya? Lepaskan saja. Kloningan itu akan muncul secara otomatis, kata David. Tuan David, haruskah kita bertukar tempat? SID bertanya dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Setelah David selesai berbicara, dia membawa SID dan melangkah keluar ke kehampaan di tepi kerajaan bintang. Kondisi di sini keras dan ada bintang-bintang mati di mana-mana. Di sini akan baik-baik saja. Tempat ini jauh dari pusat dan tidak ada planet yang hidup di sekitarnya. SID menatap kehampaan hitam pekat dengan bintang-bintang mati yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalamnya dan terkejut dalam hatinya. Dia sudah menebak lokasi tempat ini. Justru karena dia tahu di mana dia berada, dia terkejut. Hanya dalam satu tarikan napas, David telah membawanya melintasi radius kerajaan bintang. Itu sangat cepat sehingga tidak terbayangkan dan tidak dapat dipahami. Apakah ini kekuatan seorang dewa? Hanya gerakan ini saja jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan seorang saint. Tidak heran Blue membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk datang ke kerajaan bintang dari peradaban level 9. SID tidak tahu bahwa David sekarang telah melampaui alam ilahi dan mencapai alam penguasa. Tuan David, aku ingin menghancurkan segelnya. SID kembali sadar dan berkata sambil menatap David. Teruskan. Ini bukan sesuatu yang besar. Aku akan memberimu klon lain setelah kamu menggunakan yang ini. Sikap acuh David sangat meyakinkan SID, setidaknya pihak lain tidak marah karenanya. Tidak perlu, Tuan David. Jika sekuat yang Anda katakan, saya hanya butuh satu untuk menghadapi keluarga Feather. SID berhenti ragu-ragu dan menggunakan metode yang diajarkan David untuk membuka segel kotak di tangannya. Tak lama kemudian, kotak kayu itu terbuka dan setetes esensi darah terbang keluar darinya. Saat esensi darah muncul, retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di sekitarnya karena tekanan yang tak tertahankan. Bintang-bintang mati yang lebih dekat dengan mereka juga didorong jauh oleh kekuatan tak terlihat, belum lagi SID sendiri. Tubuhnya tampak membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sebelum Said sempat berpikir, esensi darah berubah terus-menerus setelah terbang. Keluar. Dalam 2 atau 3 detik, ia berubah menjadi David lain. Tekanan itu baru hilang saat klon itu muncul. Tuan David. SID menatap David. Tuan SID, ini kloninganku dan kaulah yang membuka segelnya. Selama aku tidak ikut campur, dia hanya akan menuruti perintahmu. Kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan, tetapi kloningan itu hanya bisa ada selama 1 jam. Kloningan itu akan menghilang saat waktunya habis, jadi kau harus memintanya untuk menyelesaikan semuanya dalam batas waktu. Jelas David, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2383. Setelah mendengarkan penjelasan David, SID mengalihkan pandangannya ke kloningan itu. Dia ingin berbicara tetapi sedikit takut. Meskipun itu kloningan, itu tetap kloningan Tuan David, dan tidak semua orang bisa memerintahnya. Setidaknya, dia tidak berani saat ini. David juga melihat keraguan SID, jadi dia berkata kepada kloningan itu, tunjukkan kekuatanmu kepada Tuan SID, tetapi hati-hati, jangan sakiti kerajaan bintang. Ya? Kloningan itu menjawab dengan tenang. Dia adalah sepotong jiwa yang terpisah dari David. Dia tidak bisa berpikir dan hanya akan menjalankan perintah. Jika David ada di sana, dia pasti harus mematuhi David. Jika David tidak ada di sana, dia akan mematuhi orang yang membuka segel itu. David telah mengaturnya terlebih dahulu sehingga satu-satunya hal yang bisa dilakukan kloningan itu adalah menjalankan perintah. Kemudian, itu akan menghilang secara otomatis ketika waktunya habis. Kloningan itu menghadapi kekosongan di kejauhan. Banyak bintang mati melayang di depannya, yang masing-masing memancarkan aura kematian. Jangan remehkan bintang-bintang mati ini. Dulunya ada kehidupan di sana, namun, masa hidup mereka telah habis dan makhluk-makhluk yang hidup di sana telah pergi. Pada akhirnya, yang menanti mereka adalah kejayaan terakhir mereka, yaitu penghancuran diri. Ledakan, klon itu menunjukkan energinya dan lingkaran gelombang udara pun menghilang. SID merasa tubuhnya tidak dapat bergerak sedikit pun di bawah energi ini. Jantungnya bergetar, betapa kuatnya. Jauh lebih besar daripada tekanan yang diberikan keluarga Feather padaku saat itu. Klon Master David ini jelas seorang dewa, dan dia juga yang paling unggul di antara para dewa. Tidak heran Master David bisa membunuh Blue dalam hitungan detik. Jika klonnya begitu kuat, seberapa kuat bentuk utamanya? Saat gelombang udara menyebar, David segera melindungi SID untuk mencegahnya terluka. Bahkan jika klon itu menahan kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang suci-suci seperti SID. Setelah terkena, dia pasti akan mati. Pada saat ini, banyak bintang mati di depan mereka mulai meledak. Ya, aku percaya padamu. Tuan David,
hatimu bersama Star Kingdom, dan aku berterima kasih padamu atas nama semua makhluk di sini. Terima kasih, Tuan David. Aku baru saja menghakimimu dengan tidak adil dengan pikiranku yang tercela. Maafkan aku atas ketidaktahuanku. Jawab SID cepat. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2384. Ketika dia membuka segel kotak itu dan setetes esensi darah terbang keluar, dia mulai percaya. Karena saat setetes esensi darah itu muncul, bahkan kehampaan tidak dapat menahannya. Seolah-olah benda ini seharusnya tidak berada di kerajaan bintang sama sekali. Selain itu, setelah esensi darah itu menjadi klon, ia meletus dengan tekanan yang lebih kuat daripada Blue. SID sepenuhnya mempercayai kata-kata David. Dengan kotak kayu kecil ini, tidak perlu takut keluarga Feather menyerang mereka. Tuan SID, Anda tidak perlu mengatakan itu. Anda juga peduli dengan kerajaan bintang, jadi saya benar-benar mengerti. Sejujurnya, saya sangat mengagumi Anda. Bagaimanapun, saya tidak bisa melakukan apa yang Anda lakukan dan saya tidak akan pernah bisa memberikan segalanya untuk kerajaan bintang, kata David kagum. Tuan David, jangan berkata begitu. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kamu telah membawa kerajaan bintang kembali dari ambang kehancuran beberapa kali. Kamu adalah penyelamat kerajaan bintang. Aku hanya melakukan yang terbaik dan aku sama sekali tidak sebanding denganmu. SID tampak rendah hati. Tuan SID, jangan rendah hati. Justru karena kamu peduli dengan kerajaan bintang dengan sepenuh hati dan dapat memberikan segalanya untuk itu, maka aku akan mempercayakan klon itu kepadamu untuk dijaga dengan aman karena aku yakin kamu akan menggunakannya untuk melindungi kerajaan bintang. Mulai sekarang, aku mempercayakan kerajaan bintang kepadamu, kata David dengan sungguh-sungguh. Terima kasih telah mempercayaiku, Tuan David. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungi kerajaan bintang dan rumahku. Siapapun yang ingin menyerbu planet ini harus melangkahi mayatku, jawab SID juga dengan serius. Aku percaya padamu. Setelah David selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengusir klon itu. Kemudian dia memberi SID 2 kotak kayu berisi klonnya dan memintanya untuk menggunakannya untuk melindungi kerajaan bintang. Namun, SID bersikeras hanya mengambil 1. Karena klon ini sangat kuat, dia pikir 1 sudah cukup untuk menghadapi keluarga Feather. Selain itu, dia hanya menyia-nyiakan yang 1 lagi karena dia tidak percaya pada Master David. SID merasa ini adalah tanggung jawabnya jadi dia harus menanggungnya. Dia tidak percaya David ketika dia mengatakan mudah untuk membuat kotak lain yang bisa menyegel klonnya. Tidak semua orang bisa menciptakan sedikit kekuatan jiwa yang dibutuhkan klon. Seseorang harus mencabik-cabik jiwanya untuk itu. Rasa sakit itu sangat melemahkan dan banyak orang tidak bisa menahannya. David tidak punya pilihan. Karena SID tidak menginginkannya, apa yang bisa dia lakukan? Lagi pula, 1 memang cukup. Meskipun itu tidak cukup, Nova masih punya 2. Jadi, David berhenti memaksanya. Sebelum pergi, dia memberitahu SID bahwa jika dia menggunakan klon dan Star Kingdom masih dalam bahaya, dia harus pergi ke Nova di Sekte Iridescent atau Alba di kediaman Veloes karena mereka juga memiliki klon. Cukup baginya untuk meninggalkan 5 klonnya di Star Kingdom untuk menghadapi krisis apapun. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada SID, David pergi ke West End dari benua suci tengah tempat keluarga Veloes berada. Itu juga merupakan yurisdiksi keluarga Veloes. Setelah hubungan antara keluarga Veloes dan David menyebar, semua pasukan meninggalkan West End bersama-sama karena takut menyinggung pendatang baru Star Kingdom. Sekarang, keluarga Veloes memegang kendali penuh atas West End. Pada saat yang sama, keluarga Veloes juga telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, mereka tidak lagi dibatasi oleh pasukan manapun. Keluarga Veloes tidak pernah merasa sesantai sekarang. Semua orang akan berjalan dengan kepala tegak dan pipi menggembung. Alba berada di ruang rahasia, membaca tentang rahasia keluarganya. Dia perlahan mulai mengambil alih urusan keluarganya dan menjadi orang yang dapat mengambil alih. Bisa dikatakan bahwa status Alba di keluarganya sudah setingkat dengan para Grandmaster. Ketika para Grandmaster melihatnya, mereka harus bersikap ramah dan merendahkan suara mereka. Ruang rahasia adalah tempat keluarga meletakkan dokumen rahasia mereka. Hanya anggota inti keluarga yang dapat memasuki tempat ini. Karena Alba dapat memasuki tempat ini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia telah mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Di masa depan, dia pasti akan menjadi pengambil keputusan keluarga Veloes. Ada banyak gulungan rahasia di ruangan itu. Beberapa tentang keluarga sementara beberapa tentang kerajaan bintang. Saat dia membaca gulungan rahasia itu, Alba sangat tercengang. Tampaknya ada banyak rahasia di keluarganya dan kerajaan bintang. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK.
bagian 2385, saat Alba sedang asyik membaca gulungan rahasia di ruang rahasia keluarga Veloes di benua suci pusat, tiba-tiba ia mendengar suara. "Lama tak berjumpa, Nona Veloes." Pemilik suara itu tentu saja David. Ruang rahasia keluarga Veloes tidak dapat menghentikan seorang penguasa seperti dia. Jika David ingin pergi kemanapun di kerajaan bintang, itu hanya akan memakan waktu beberapa detik. Jika ia benar-benar melepaskan kekuatan jiwanya tanpa syarat, kerajaan bintang tidak akan dapat menyembunyikan rahasia apapun darinya. Namun, David tidak ingin melakukan itu. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Lebih jauh lagi, tidak bermoral untuk menyelidiki rahasia orang lain tanpa izin. Alba terkejut. Ia tidak asing dengan suara ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia merindukannya siang dan malam. Namun, ini adalah uang rahasia keluarga Veloes, bagaimana ia bisa masuk? Memalingkan kepalanya perlahan, ia melihat wajah yang dikenalnya itu muncul di matanya. Master David, mengapa Anda di sini?" Mata Alba membelalak tak percaya. "Apa? Nona Veloes, apakah Anda tidak menyambut teman lama Anda?" tanya David sambil tersenyum. "Saya menyambut? Tentu saja. Mengapa saya tidak menyambut Anda? Kedatangan Anda merupakan berkah yang sangat besar bagi seluruh keluarga saya," kata Alba dengan gugup. Dia tidak pernah membayangkan bahwa David akan datang menemuinya. Ketika mereka berpisah di sekte Iridescent, dia berpikir bahwa akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa mendatang. Jadi, dia tidak pernah berpikir bahwa setelah hanya setahun, David akan berada di sini atas inisiatifnya sendiri. Alba merasa tersanjung, dia merasa lebih gembira dan bersemangat daripada saat dia mengambil alih keluarganya. "Nona Veloes, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan kepada saya. Kita adalah teman lama. Ketika saya dalam kesulitan saat itu, berkat Andalah saya dapat menyelamatkan diri dari bahaya dan pulih seperti sekarang. Saya, David Liddell, tidak tahu terima kasih. Nona Veloes, saya akan selalu mengingat kebaikan Anda." Ekspresi David menjadi serius. Dia sangat berterima kasih kepada Alba. Jika Alba tidak membantunya di saat kritis, dia tidak tahu di mana dia akan berada sekarang. Oleh karena itu, dia harus menyimpan 2 klon untuk Alba demi membela diri. Selama dia tidak meninggalkan kerajaan bintang, klon dengan kekuatan seorang penguasa sudah cukup untuk menghadapi semua krisis. "Tuan David, berhentilah menggodaku. Bahkan tanpa aku yakin Anda dapat dengan mudah menyelesaikan semua masalah. Aku hanya mengurus hal-hal sepele untuk Anda." Alba tersenyum masam. Kata-kata David membuatnya merasa malu. Alba merasa bahwa ia sungguh-sungguh tidak banyak membantu David dan bahwa ia hanya melakukan pekerjaan serabutan. Namun, ia tidak tahu bahwa membantu David menghabiskan uang, membujuk keluarga Veloes agar mengizinkannya mengambil bagian dalam Treasure Trove, dan mengizinkan David mendapatkan sejumlah besar poin mewah adalah bantuan terbesar baginya. Poin mewah adalah fondasi bagi David untuk menjadi lebih kuat. Tanpa poin mewah, bagaimana David bisa sampai ke tempatnya sekarang? Tidak. Nona Veloes, Anda telah melakukan lebih dari cukup. Tidak pantas untuk mengatakan lebih banyak, tetapi singkatnya, Anda telah banyak membantu saya. Tujuan saya datang kepada Anda kali ini adalah untuk memberi Anda sesuatu untuk membela diri. Ketika Anda menghadapi bahaya di masa mendatang, Anda dapat melepaskan ini dan itu pasti akan membantu Anda menyelesaikan krisis. Saat David berbicara, ia mengeluarkan 2 kotak kayu dan menyerahkannya kepada Alba. Setelah Alba mengambil kotak-kotak itu, ia mengamatinya dan bertanya, "Tuan David, apa ini dan bagaimana saya harus menggunakannya?" Karena mereka adalah klon milik David, dia pasti percaya padanya. Dengan kekuatan dan status David, dia tidak perlu mempermainkannya. Ada kloninganku yang disegel di dalam kotak-kotak itu. Saat kau menghadapi bahaya, kau bisa melepaskan segelnya dan melepaskannya. Kloningan Tuan David. Mata Alba berbinar. Ya, kloninganku, tetapi setelah mereka meninggalkanku, mereka tidak bisa berpikir secara mandiri. Fungsi mereka hanya untuk melaksanakan perintah orang yang mengangkat segel itu. Selain itu, mereka hanya akan ada selama 1 jam. Setelah itu, mereka akan otomatis menghilang begitu waktunya habis. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2386. Terima kasih, Tuan David.
Alba menyimpan kotak itu dengan hati-hati, semua yang diberikan David adalah harta karun baginya, dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tuan David, bagaimana cara membuka segel kotak ini? Sederhana saja. Aku akan mengajarimu. Kau akan mempelajarinya dengan sangat cepat. Setelah mengajari Alba cara membuka segel, David pergi di bawah tatapan penuh kerinduannya, kemudian, David kembali ke sekte iridescent dan datang ke tempat Celia dan yang lainnya tinggal. Kali ini, alih-alih menyelinap ke kamar Celeste seperti terakhir kali, dia langsung membangunkan semua orang. Ketika semua orang hadir, David mengeluarkan kotak kayu dan membagikannya secara merata, 2 untuk setiap orang, kecuali Celeste. Tidak ada yang tahu apa kotak kayu itu, jadi mereka memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Lorraine melihat bahwa dia juga memiliki 2, dia sangat gembira dan terharu. Pada saat yang sama, dia adalah orang terakhir yang bergabung dengan keluarga besar itu. Terlebih lagi, dia juga sangat sombong saat mereka dalam perjalanan menuju Star Kingdom. Dia memandang rendah semua orang karena dia pikir dia sangat berbakat. Karena dia bisa bergabung dengan sekte iridescent, dia pasti tidak akan sama dengan Celia dan yang lainnya di masa depan. Dia bahkan memandang rendah David. Tentu saja, alasan utama Lorraine melakukan ini adalah karena dia tidak senang dengan penolakan David terhadapnya di depan begitu banyak orang di acara akbar orang-orang terpilih di Summerland. Wanita terkadang sangat picik, yang tidak diharapkan Lorraine adalah keempat tetua sekte iridescent sama sekali tidak menghargai bakatnya. Sebaliknya, mereka ingin melatihnya untuk menjadi korban terakhir kebangkitan Azul. Jika bukan karena David, dia akan menjadi makanan bagi Azul untuk memulihkan kekuatannya. Pria yang dia benci begitu lama mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Saat David menyelamatkannya, semua kebencian di hati Lorraine berubah menjadi kekaguman padanya. Setelah mengalami hidup dan mati, dia kemudian melihat dan berpikir secara berbeda. Gengsi dan egonya tidak penting, selama dia bisa bersama orang yang disukainya. Dia akan rela melakukan apa saja, jika dia harus mengorbankan dirinya untuk David suatu hari nanti. Lorraine akan setuju tanpa ragu. Bagaimanapun, David telah menyelamatkan hidupnya. Tanpa David, Lorraine tidak akan berada di tempatnya saat ini. Setelah selesai membagikan kotak-kotak itu, David mulai menjelaskan fungsi kotak-kotak itu dan cara menggunakannya. Mendengar bahwa klon David disegel di dalam kotak-kotak itu, semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Setelah perkenalan itu, David mulai mengajari semua orang cara membuka segel. Dia mengajari semua orang satu persatu. Dia harus memastikan bahwa semua orang bisa melakukannya dengan sangat mahir sehingga mereka dapat membuka segel dalam waktu tercepat. Jika tidak, dalam keadaan darurat, mereka akan mendapat masalah jika mereka terlalu lambat. Mereka harus segera membuka segel. Selama esensi darah yang ditinggalkan David terbang keluar, tekanan dari esensi darah seorang penguasa akan untuk sementara menghalangi semua yang ada di bawah alam penguasa. Ketika lawan akhirnya bereaksi, klon akan muncul dan kemudian dia akan berhadapan dengan musuh. Setelah mengajari semua orang untuk membuka segel, David kembali ke Sangkar Roh. Di sisi lain, Permaisuri Elora secara paksa meninggalkan Sangkar Roh dan kembali ke Layla, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2387, Peradaban level 9 Layla, di atas bintang mati yang tersegel. Sebuah sosok yang menjulang tiba-tiba muncul. Itu adalah Elora, yang telah secara paksa meninggalkan The Spirit Cage dengan menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat, karena dia meledakkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup dari pertempuran dengan Robotia dan Soul Devourers. Tubuh fisik Elora menghilang dan hanya bisa muncul sebagai jiwa. Untungnya, dia memenangkan taruhan kali ini. Ketika jiwanya memasuki The Spirit Cage untuk pulih, dia bertemu David. Dan hanya dalam 2 tahun, dia pulih ke titik di mana dia bisa menggunakan cadangannya. Kemudian, dia menggunakan harta surga dan bumi yang dipanen dari 8 kota utama The Spirit Cage untuk memulihkan kekuatan jiwanya hingga 80% dari puncaknya. Itulah sebabnya dia bisa meninggalkan The Spirit Cage. Jika bukan karena David, waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih lama, mungkin hingga ratusan kali lipat. Elora melihat semua yang ada di depannya dan mengerutkan kening. Saat dia meledak, kekuatan jiwanya dalam keadaan koma karena dampak yang sangat besar, jadi dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi setelahnya. Dia hanya ingat bahwa dia menyuntikkan sedikit jiwanya ke pedang teratai Zamrud dan membiarkan pedang itu pergi bersamanya. Menurut situasi saat itu, ditambah dengan pemandangan saat ini,
Elora dapat menebak secara kasar apa yang terjadi setelah dia meledakkan dirinya sendiri. Pedang teratai Zamrud pasti telah membawa jiwanya ke bintang mati ini, mengirimkannya ke sangkar roh untuk pemulihan, dan kemudian menyegel bintang ini. Jejak jiwa itu memasuki sangkar roh dan menjadi seorang gadis kecil yang mencuri untuk mencari nafkah. Dia masih muda saat itu tetapi dia masih merupakan jiwa seorang penguasa. Karena itu, dia masih memiliki beberapa bakat unik. Bahkan setelah dia ditemukan beberapa kali, para pengusaha, dengan Thor sebagai pemimpinnya, tidak akan pernah berani melakukan apapun padanya. Setelah itu, dia bertemu David dan diberi nama Pebles. Elora mengangkat kepalanya untuk melihat segel di planet itu. Hatinya terasa berat, pedang teratai Zamrud akan membutuhkan banyak energi untuk melakukan semua ini setelah dia jatuh koma. Sekarang, pedang itu mungkin telah menghabiskan semua energinya. Dengan lambaian tangannya, pedang yang kehilangan kilaunya terbang dari jauh dan mendarat di tangan Elora. Kekuatan jiwa yang terwujud dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang normal. Tentu saja, ada batasnya, jadi, Elora harus memanggil Silvio dan penguasa lainnya untuk membantunya. Memulihkan tubuhnya, saat dia mengamati pedang teratai Zamrud di tangannya, Elora menunjukkan ekspresi sedih. Pedang teratai Zamrud adalah teman baik dan kawan seperjuangan yang menemaninya selama beberapa zaman. Akhirnya, pedang itu memperoleh kecerdasan. Namun, setelah apa yang terjadi kali ini, pedang itu kembali ke keadaan semula. Jika dia ingin memulihkan pedang itu akan memakan banyak waktu, dan bahkan dengan begitu, pedang itu mungkin tidak dapat dipulihkan. Teman lama, terima kasih. Tanpamu, aku khawatir aku akan benar-benar menghilang dari dunia ini, dan Layla akan berada dalam krisis. Begitu mereka menyerbu Layla, ras yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di sini akan musnah. Jangan khawatir. Selama kita bisa bertahan dari krisis ini, tidak peduli seberapa berat harganya, aku akan menemukan cara untuk memulihkanmu. Elora menatap pedang teratai Zamrud dan bergumam pada dirinya sendiri. Pedang teratai Zamrud tergeletak di sana dengan tenang dan tidak bereaksi. Untuk menyelamatkan Elora dan menciptakan kesempatan bagi tuannya, pedang itu menghancurkan penghalang antara dunia nyata dan sangkar roh, dan mengirim jiwa Elora ke sangkar roh, menggunakan hampir semua kekuatannya. Pada akhirnya, ia menggunakan energinya yang tersisa untuk menyegel planet itu. Kecerdasannya, yang lahir belum lama ini, kemudian tertidur lelap selamanya. Pedang teratai Zamrud saat ini tidak lagi memiliki kemampuan dan fungsi apapun kecuali menjadi sedikit lebih kuat. Dibandingkan dengan pedang teratai Zamrud sebelumnya, ini berkali-kali lebih buruk. Bagi Elora, pedang teratai Zamrud bukanlah senjata biasa, melainkan sahabat dan rekan yang bisa ia percayai. Elora tidak mendapat tanggapan dari sahabat lamanya, jadi ia menyimpan pedang teratai Zamrud. Sekarang bukan saatnya bersedih. Musuh asing masih mengincar Layla dengan penuh nafsu. Jadi, ia harus menyebarkan berita tentang kerja sama Robotia dan Soul Devourer sesegera mungkin agar Silvio dan kawanannya, serta pasukan besar lainnya, dapat bersiap untuk pertempuran. Pada saat yang sama, ia harus memulihkan tubuhnya dan menunggu hari pertempuran yang menentukan dengan musuh. Sejujurnya, Permaisuri Elora tidak tahu apakah Layla bisa selamat pada akhirnya. Permaisuri Elora memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan Robotia atau Soul Devourer jika mereka terpisah dan tidak bergabung masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2388. Namun, begitu kedua ras itu bersatu, hasilnya tidak dapat diprediksi, dan yang terpenting, peradaban level 9 yang dikuasai kedua ras ini berdekatan dengan Layla, jadi, mereka sangat mengenal Layla. Sekarang setelah mereka memutuskan untuk bersatu dan menyerang Layla, ada kemungkinan besar mereka sudah punya cara untuk menghadapi kelima penguasa Layla dan menyerbu Layla, jadi, Elora harus memperlakukannya dengan hati-hati. Sekarang, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri tanpa henti. Semoga kesembuhanku dapat mengacaukan rencana para Robotia dan Soul Devourer. Sosok yang menjulang itu menghilang, saat muncul lagi, dia sudah berada di tepi planet, menatap segel di depannya. Elora sangat enggan menghancurkan segel yang digunakan untuk melindungi keselamatannya, itu adalah kekuatan terakhir pedang teratai Zamrud. Namun, dia harus menghancurkannya karena itu adalah segel yang tidak dapat dihancurkan, jika tidak, dia tidak akan bisa keluar. Setelah berdiri beberapa saat, Elora tidak ragu lagi, dia meletakkan tangannya yang ramping di atas segel itu, mungkin segel itu merasakan energi Elora, tetapi begitu disentuh,
segel itu menghilang secara otomatis. Terima kasih, teman lama, kata Elora dalam hati lagi. Saat segel itu menghilang, sosok yang tidak jauh dari sana tiba-tiba membuka matanya. Segera setelah itu, tubuhnya menghilang seketika. Setelah segel itu hilang, Elora hendak melangkah keluar. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di depannya. Sebelum Elora sempat bereaksi, sosok itu berkata dengan terkejut, "Elora, kau akhirnya bangun?" Suara yang familiar dan wajah yang familiar, tentu saja. Elora tahu identitas orang ini, dia adalah Lufian. Salah satu dari 5 penguasa Leila. Lufian benar-benar menemukan tempat penyembuhannya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Elora, dengan kata lain, ketiga orang lainnya pasti tahu tentang situasinya. "Lufian, aku tidak menyangka kau ada di sini. Kurasa Silvio juga tahu tentang luka seriusku." "Di mana mereka?" Dibandingkan dengan keterkejutan dan kegembiraan Lufian, Permaisuri Elora jauh lebih tenang. Lufian tidak menjawab Permaisuri Elora tetapi hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Itu karena dia menyadari ada sesuatu yang salah. Permaisuri Elora di depannya adalah jiwa, dalam keadaan normal. Tidak ada yang akan membiarkan jiwa mereka keluar. Lagi pula, ada terlalu banyak batasan. Begitu jiwa terluka parah, akan sulit untuk pulih. Hanya ada 2 kemungkinan bagi Permaisuri Elora untuk menggunakan jiwanya untuk keluar dari tempat penyembuhan. Yang pertama adalah tubuhnya terluka terlalu parah dan tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Yang kedua adalah tubuhnya telah hancur dan dia hanya bisa hidup dalam bentuk jiwa. Bagaimanapun, itu semua menunjukkan bahwa Permaisuri Elora telah menderita kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meskipun dia siap secara mental ketika Silvio mengatakan bahwa luka Permaisuri Elora serius dan mungkin mengancam nyawa, dia masih merasakan sakit yang berdenyut di hatinya ketika dia melihat Elora muncul dalam bentuk jiwanya. Energi tirani terpancar darinya dan dia hampir kehilangan kendali atas kekuatannya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2389. "Elora, kau, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Mengapa kau adalah jiwa? Bagaimana dengan tubuh fisikmu?" tanya Lufian dengan suara gemetar. "Lufian, jangan khawatir. Hubungi Silvio dan yang lainnya dan biarkan mereka datang dengan cepat. Ada sesuatu yang harus kukatakan pada semua orang," kata Permaisuri Elora dengan tenang. "Jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Katakan padaku apa yang terjadi pada tubuhmu sekarang. Mengapa jiwamu keluar? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Aku akan membunuh mereka sekarang dan menghancurkan seluruh garis keturunan mereka." Lufian menjadi semakin emosional saat dia berbicara dan matanya memerah. Saat dia hampir kehilangan kendali, Permaisuri Elora memanggil dengan tegas, "Lufian." Ini menariknya kembali dari ambang kehilangan kendali. Kemudian, Permaisuri Elora melanjutkan, "Ini tentang hidup dan mati Leila, Lufian, jadi kuharap kau tahu bagaimana memprioritaskan sesuatu. Pertama, hubungi Silvio dan yang lainnya, lalu aku akan perlahan-lahan memberitahumu apa yang terjadi." Mendengar Elora mengatakan ini, Lufian perlahan menjadi tenang. Dia tahu tidak ada gunanya khawatir sekarang. Sekarang setelah ini terjadi, yang terpenting bagi Silvio dan yang lainnya untuk datang sekarang juga. Silvio telah hidup paling lama dan merupakan yang paling berpengetahuan dari 5 penguasa Leila. 4 penguasa lainnya telah mempelajari banyak teknik rahasia mereka dari Silvio. Dapat dikatakan bahwa Silvio seperti setengah tuan bagi semua orang. Ketika dia datang, dia bisa memecahkan masalah Empress Flora dengan tubuhnya. Namun, jika mereka harus membangun kembali tubuhnya, itu hanya dapat dicapai melalui upaya bersama dari keempat penguasa. "Oke. Aku akan menghubungi Silvio dan yang lainnya untuk meminta mereka datang secepatnya." Lufian setuju, kemudian dia menutup matanya dan menghubungi Silvio dengan metode khusus yang hanya mereka yang tahu. Leila sangat besar, jadi tempat-tempat yang dijaga oleh kelima penguasa itu berjauhan. Mereka tidak bisa saling menyampaikan pesan dengan cara biasa. Hanya dengan menggunakan teknik rahasia yang diajarkan oleh Silvio mereka dapat saling menghubungi hampir seketika. Permaisuri Elora juga tahu bagaimana melakukannya, tetapi dia adalah jiwa sehingga dia tidak dapat melakukan teknik. Rahasia ini adalah keterbatasan jiwa. Jiwa tidak dapat melakukan banyak teknik rahasia yang membutuhkan tubuh. Tak lama kemudian, Lufian membuka matanya. "Permaisuri Elora, aku sudah menghubungi Senior Silvio dan dia akan segera datang bersama Valentin dan Drogo. Sekarang, katakan padaku, apa yang terjadi?"
Siapa yang melakukan ini padamu? Permaisuri Elora mulai menceritakan apa yang terjadi padanya, dari provokasi para Robotia, pertempuran besar antara kedua belah pihak, hingga diserang oleh penguasa pemakan jiwa. Pada akhirnya, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari tangan kedua penguasa dari Robotia dan pemakan jiwa, dia meledakkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Setelah itu, dia menyuntikkan jejak jiwanya ke pedang teratai Zamrud untuk melarikan diri. Pedang teratai Zamrud kemudian datang ke bintang mati ini, mengirimkan jejak jiwanya itu ke sangkar roh untuk dipulihkan, dan menyegel planet itu dengan kekuatan terakhirnya. Adapun apa yang terjadi di sangkar roh, Permaisuri Elora hanya menyebutkannya secara singkat tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang David. Dia hanya mengatakan bahwa setelah dia memulihkan ingatannya di sangkar roh, dia pergi ke 8 kota utama untuk menemukan pasukan lokal, mengumpulkan semua jenis harta karun, dan akhirnya memulihkan 80% kekuatan jiwanya. Setelah itu, dia secara paksa meninggalkan sangkar roh dan kembali ke Layla. Saat Permaisuri Elora menceritakan apa yang terjadi padanya secara terperinci, energi dalam tubuh Lufian menjadi sangat tidak stabil. Tampaknya ada kemungkinan dia akan meledak kapan saja. Benar saja, itu mirip dengan dugaan awal Silvio. Para Robotia dan para pemakan jiwa sangat beraninya mereka bergabung dan ingin menyerang Layla. Mereka meminta kematian. Yang paling membuat Lufian marah adalah bagaimana para Robotia dan para pemakan jiwa berani mengambil tindakan terhadap Permaisuri Elora. Akibatnya, tubuh Permaisuri Elora hancur dan dia hampir mati. Sekarang, dia hanya bisa hidup sebagai jiwa. Permaisuri Elora adalah wanita Lufian. Elora, jangan khawatir. Aku, Lufian, bersumpah di sini bahwa aku akan membalaskan dendammu dan membuat para Robotia dan para pemakan jiwa membayar harga yang mahal, kata Lufian dengan gigi terkatup. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2390, kedua ras ini telah masuk dalam daftar yang harus dibunuh di dalam hatinya. Saat ia mencapai pangkat penguasa surgawi, ia akan memasuki sarang Robotia dan pemakan jiwa dan melenyapkan kedua tumor ganas ini sepenuhnya. Lufian, terima kasih. Tapi aku ingin menyelesaikan urusanku dan kuharap kau tidak ikut campur. Lufian terkejut dengan kata-kata Flora. Dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Dia mendapati bahwa Elora sedikit berubah sejak dia kembali kali ini. Meskipun dia masih sedingin sebelumnya, senyum muncul di wajahnya tanpa disadari ketika dia berbicara tentang pengalamannya di The Spirit Cage. Lufian telah mengenalnya selama begitu banyak zaman dan dia belum pernah melihat senyum ini padanya. Awalnya, dia pikir dia berhayal. Sekarang sepertinya Elora mungkin telah mengalami sesuatu yang tak terlupakan di The Spirit Cage. Lufian tidak ingin berpikir berlebihan. Lagi pula, dia sudah mengenal Elora terlalu lama. Hanya beberapa tahun sejak Elora terluka dan menghilang. Dibandingkan dengan waktu mereka saling mengenal, waktu itu tidak berarti. Dengan kata lain, dia hanya melirik sekilas pemandangan dalam hidupnya saat dia lewat. Mungkin dia memperhatikan reaksi Lufian. Elora buru-buru menambahkan, Lufian, jangan salah paham. Yang ingin kukatakan adalah bahwa Robotia dan Soul Devourer telah banyak menyakitiku dan aku ingin membalas dendam sendiri. Tidak ada yang lain, jadi kuharap kau tidak akan berpikir berlebihan. Tidak apa-apa jika Elora tidak menjelaskan. Begitu dia menjelaskan, Lufian mulai curiga. Kita harus tahu bahwa Elora sebelumnya terkenal dingin. Dia tidak akan pernah menjelaskan apapun. Tampaknya Lufian perlu meluangkan waktu untuk memahami pengalaman Elora di The Spirit Cage. Elora pasti telah menghilangkan sesuatu yang tidak diketahuinya. Jangan khawatir. Aku tidak memikirkan apapun. Lufian tersenyum. Namun, dia mulai lebih memperhatikan hal ini. Itu bagus. Sekarang bukan saatnya bagi kita untuk bertindak impulsif. Robotia dan Soul Devourer pasti telah membuat persiapan. Jadi, kita harus melewati krisis ini terlebih dahulu. Kalau tidak, balas dendam dan sejenisnya hanya akan menjadi omong kosong. Elora, kau tampaknya telah banyak berubah kali ini saat kau kembali. Kau yang dulu tidak akan repot-repot menjelaskan banyak hal, kata Lufian acuh tak acuh. Ekspresi wajah Elora tidak berubah, tetapi di dalam hatinya, ia terkejut. Apakah Lufian menemukan sesuatu? Tidak mungkin. Ia tidak mengatakan apapun tentang David, jadi Lufian tidak mungkin tahu. Sebenarnya, Elora takut Lufian akan mengetahui keberadaan David. Ia mengenal Lufian.
Di permukaan, ia tampak seperti pria yang rendah hati, tetapi itu hanya jika prinsipnya tidak dilanggar. Begitu seseorang melanggarnya dan membuatnya marah, konsekuensinya akan sangat serius. Kepribadian Luffyan yang lain akan keluar. Luffyan yang kejam dan tidak peduli dengan kehidupan. Itu pernah terjadi sekali dan menyebabkan banyak korban. Pada akhirnya, Silvio lah yang menekannya. Jika bukan karena pengingat tepat waktu dari Elora tadi, Luffyan pasti sudah berubah menjadi orang itu. Di antara kelima penguasa Layla, hanya Silvio dan Luffyan yang paling licik. Selain itu, Silvio adalah monster tua yang telah hidup melewati zaman. Luffyan tidak setua Silvio, tetapi dia juga sangat berbahaya. Jika dia tahu bahwa selama 2 tahun ini, Elora telah tinggal di pelukan David di siang hari dan tidur dengan David di malam hari, itu akan merepotkan, bahkan jika Elora masih seorang gadis. Kecil dan belum memulihkan ingatannya, Luffyan tidak akan pernah bisa menerimanya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2391. Apakah aku berubah? Mungkin. Aku percaya bahwa siapapun yang mengalami kejadian tak terduga yang tiba-tiba dan mengalami krisis hidup dan mati untuk dilahirkan kembali akan berubah. Aku tentu saja tidak terkecuali, kata Elora ringan. Dia tidak menyangkal perubahannya. Saat ini, semakin dia menyangkal, semakin curiga Luffyan. Jadi, sebaiknya dia mengakuinya saja dan mengaitkan alasannya dengan kecelakaan ini. Aku juga berpikir begitu. Elora, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Robotia dan Soul Devourer begitu saja. Karena mereka berani bergabung untuk melukaimu dengan serius dan hampir membunuhmu, aku akan menghancurkan kedua ras ini dan membuat mereka benar-benar menghilang dari alam semesta, kata Luffyan dengan sungguh-sungguh. Luffyan, seperti yang kukatakan, aku akan membalas dendam dan tidak butuh bantuanmu. Jika kau masih ingin melakukannya, sebaiknya kau pikirkan bagaimana cara menyelesaikan krisis Layla yang ada di depan mata kita. Jika kau bahkan tidak bisa menyelesaikan krisis ini, mengapa kau berbicara tentang balas dendam? Elora tidak menyerah pada Luffyan bahkan setelah dia menunjukkan kasih sayangnya berkali-kali. Alasannya adalah karena dia tidak ingin berutang terlalu banyak padanya. Di masa lalu, Elora pernah berpikir untuk menerima Luffyan dan menjadi pasangan Overlord bersamanya. Bagaimanapun, mereka telah bersama selama ribuan zaman dan Luffyan selalu merawatnya dengan baik. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak tersentuh. Namun, dia hanya tersentuh, tetapi tidak tergerak. Ada perbedaan mendasar antara keduanya. Sekarang, setelah pengalamannya di The Spirit Cage, sesosok muncul di hati Elora. Dia tidak lagi ingin memiliki hubungan apapun dengan Luffyan, jadi akan lebih baik baginya untuk membuat batasan. Oke. Elora, aku akan mendengarkanmu. Kita akan selesaikan krisis saat ini terlebih dahulu dan kemudian bicarakan tentang balas dendam. Bagaimanapun, Robotia dan Soul Devourers tidak dapat melarikan diri. Jawab Luffyan dengan senyum di wajahnya. Dia sama sekali tidak marah dengan sikap Elora. Sikap Elora terhadapnya bahkan lebih buruk sebelumnya. Tetapi bukankah dia bersikeras? Saat ini, membantu Elora memulihkan tubuhnya adalah hal yang paling penting. Dan kemudian, mereka akan membahas cara menghadapi para Robotia dan Soul Devourer yang bekerja sama untuk menyerang Layla. Melihat ekspresi acuh tak acuh Luffyan, Elora merasa tidak berdaya. Sekarang dia tidak berani menunjukkan kartunya secara langsung. Jika tidak dengan karakter Luffyan, dia akan mengejarnya sampai akhir. Begitu dia mengetahui tentang David, David pasti akan mati. Karena itu, dia hanya bisa membicarakan ini nanti. Dia akan bersikap dingin kepada Luffyan untuk sementara waktu. Mungkin akan menjadi lebih baik jika dia terus seperti ini untuk waktu yang lama. Luffyan, jangan remehkan para Robotia dan Soul Devourer. Karena mereka berani menyerangku bersama-sama, mereka pasti sudah membuat persiapan. Kita harus membicarakan ini saat Silvio tiba. Jangan khawatir. Elora, aku tidak bermaksud meremehkan mereka. Layla akan selamat dari krisis ini di bawah kepemimpinan Silvio. Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya pada Silvio, kan? Luffyan masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia sangat ingin memberitahu Elora bahwa dia akan segera menembus pangkat penguasa surgawi. Pada saat itu, apakah para Robotia dan para pemakan jiwa masih menjadi ancaman bagi mereka? Bahkan jika dia pergi langsung ke sarang mereka, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Para Robotia dan para pemakan jiwa tidak memiliki penguasa surgawi. Setelah melangkah ke pangkat penguasa surgawi, dia dapat dengan mudah memusnahkan kedua ras itu. Namun, setelah memikirkannya, dia menahan diri. Saatnya belum tiba. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK,
Bagian 2392, ketika dia benar-benar berhasil dan mengejutkan Elora di saat kritis, dia mungkin akan jatuh cinta padanya. Luffy sedang merencanakan dalam hatinya bagaimana membuat Elora jatuh cinta padanya dan setuju untuk menjadi pasangannya. Dia memutuskan bahwa krisis di depannya adalah kesempatan terbaik. Namun, dia tidak tahu bahwa Elora sudah memiliki orang lain di hatinya, dan dia tidak bisa menyerah pada pria itu. Saat keduanya masih berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Itu adalah Silvio yang bergegas menerima berita dari Luffy. Silvio. Masukkan judul, paket perjalanan terbaik paket penerbangan hotel di trip.com iklan program hadiah terbaik pesan di trip.com dan dapatkan manfaat besar iklan 3925. Pukul 8.21 PM baca AIM Aquadrillionaire bab 2392 https novelso.com IM Aquadrillionaire R9541717 HTML15 Silvio. Luffy dan Elora memanggil dengan hormat pada saat yang sama. Silvio mengangguk dan menatap Elora. Apakah kau meledakkan diri? Silvio mengemukakan apa yang terjadi pada Elora di kalimat pertama. Dia melihat apa yang terjadi pada Elora di tempat pertempuran tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ya. Saat bertarung dengan Robotia LV6,1 tertangkap basah oleh Soul Devourer Overlord yang menyebabkan jiwaku terluka parah. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan lain jadi aku meledakkan diri untuk mendapatkan kesempatan hidup. Aku juga meminta Emerald Lotus Sword untuk melarikan diri dengan jejak jiwaku, jelas Elora. Baiklah. Hampir mirip dengan apa yang kuduga. Sepertinya kau pasti mengalami petualangan yang cukup hebat karena jiwamu yang melarikan diri dapat pulih hingga 80% dalam waktu yang singkat. Silvio, Emerald Lotus Sword mengirim jiwaku ke The Spirit Cage untuk pulih. Aku melakukan petualangan kecil di sana yang memungkinkanku pulih dengan sangat cepat, jawab Elora jujur. Menurutnya, kekuatan David tidak terlalu kuat. Jadi, itu memang sebuah petualangan dan David juga merupakan dermawannya. Jika dia tidak bertemu David, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup sampai ingatannya dipulihkan. Elora, saat Valentine dan Drogo tiba, ceritakan detail pertempurannya. Lalu, kita bisa berdiskusi tentang cara menghadapi Robotia dan Soul Devourer. Ya, Silvio. Saat itu, Luffy menyela. Silvio, mari kita kesampingkan dulu kesepakatan dengan Robotia dan Soul Devourer. Lagi pula, kita tidak bisa menyelesaikannya dalam 1 atau 2 hari. Sebelum itu, bukankah kita harus membantu Elora memulihkan tubuhnya? Lagi pula, jiwa terlalu terbatas, dan tidak mudah untuk pulih setelah terluka. Bagi Luffy, Elora adalah satu-satunya yang penting. Jika dia diminta untuk memilih antara Layla dan Elora, dia pasti akan memilih untuk melarikan diri ke tempat yang jauh bersama Elora daripada memilih untuk hidup dan mati bersama Layla di sini. Memulihkan tubuh adalah masalah besar, jadi aku harus bersiap. Kita tidak bisa ceroboh dalam hal ini, Silvio menggelengkan kepalanya dan berkata. Silvio, bukankah kau mengajari kami cara memulihkan tubuh kami? Kurasa itu tidak terlalu rumit. Ketika Valentine dan Drogo tiba, itu seharusnya cukup mudah dengan kekuatan 4 Overlord, kan? Luffy bertanya-tanya, Silvio telah mengajari semua orang cara memulihkan tubuh dan itu tidak rumit. Memulihkan tubuh seseorang di bawah Overlord Realm memang sangat sederhana bagi kami, tetapi jauh lebih rumit untuk memulihkan tubuh seseorang di atas Overlord Realm. Kami membutuhkan formasi khusus, jika tidak, kami akan mudah gagal. Setelah kami gagal, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa Elora dan Elora tidak tahan itu sekarang. Silvio menjelaskan dengan sabar. Begitu. Kalau begitu, Silvio, atur formasi sesegera mungkin, tolong. Tidak mudah bagi Elora untuk pergi hanya dengan jiwanya. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja padaku, dan selama itu masih dalam kekuasaanku, aku pasti akan membantu. Jangan khawatir, aku akan menyiapkannya sesegera mungkin. Terima kasih, Silvio. Elora membungkuk pada Silvio. Sama-sama. Kami, kelima penguasa Layla, adalah satu kesatuan. Kami akan maju dan jatuh bersama. Setelah memulihkan tubuhmu, kami dapat menghentikan Robotia dan Soul Devourer dengan lebih efektif. Ketiganya tidak perlu menunggu lama sebelum Valentine dan Drogo tiba. Kecepatan seorang Overlord sama sekali tidak dibatasi oleh ruang. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2393. Kelima penguasa Layla kembali bersama. Elora menceritakan pertempurannya dengan para Robotia dan Soul Devourer secara terperinci. Ia hanya menyebutkan pengalamannya secara singkat di The Spirit Cage. Setelah memastikan bahwa para Robotia dan Soul Devourer bekerja sama untuk menyerang Layla, Silvio mulai memberikan tugas. Luffy, Valentine, dan Drogo,
Aku ingin kalian mengumpulkan para Overlord Layla, adakan pertemuan dengan mereka dan beritahu mereka bahwa Layla berada di titik hidup dan mati. Jadi semua orang harus bersatu untuk mengatasi krisis ini bersama-sama. Semua Overlord, apapun yang mereka lakukan, harus hadir. Siapapun yang takut mati dan menolak untuk datang akan diusir dari Layla dan mereka tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di sini. Ya, Silvio. Ketiga Overlord, Luvian, Valentin, dan Drogo, menjawab bersamaan lalu Luvian bertanya lagi, Silvio, bagaimana dengan Elora? Dia masih sangat peduli pada Elora, rekannya yang ditunjuk sendiri. Luvian, jangan khawatir, aku akan membawa Elora untuk mengatur formasi yang dibutuhkan untuk memulihkan tubuhnya. Sementara kita melakukannya, aku juga akan memberitahunya apa yang perlu diperhatikannya. Memulihkan tubuh seorang Overlord bukanlah hal yang mudah, dan tidak boleh ada kesalahan. Datanglah ke tempatku sebulan kemudian untuk memulihkan tubuh Elora, perintah Silvio. Sebagai Overlord terkuat dan berumur panjang, tidak ada yang akan mempertanyakan atau menentang kata-katanya. Tentu saja, keadilan Silvio juga menjadi alasan semua orang menghormati dan mempercayainya. Begitu ya, terima kasih, Silvio, kata Luvian serius. Terima kasih, Silvio, kata Elora juga. Oke, waktunya hampir habis, ayo bertindak sekarang. Karena para Robotia dan Soul Devourer berani menyerang Elora, itu artinya mereka sudah bertindak secara diam-diam, kita harus bergegas. Luvian, Valentin, dan Drogo segera pergi setelah menerima misi dari Silvio. Sebelum pergi, Luvian menatap Elora dalam-dalam, semua orang tidak terkejut dengan ini. Keterikatan antara keduanya telah berlangsung lama, yang satu jelas-jelas menolak yang lain sejak awal, tetapi dia tidak pernah menyerah, jadi, mereka telah terjerat selama ratusan ribu zaman. Kemudian, tepat ketika Elora tampaknya tidak lagi keras kepala seperti sebelumnya dan tampak diambang menerima Luvian, pertempuran ini terjadi dan menyebabkan dia kehilangan tubuhnya. Selain itu, Layla juga akan menghadapi krisis besar. Setelah ketiga Overlord pergi, jiwa Silvio dan Elora tetap ada. Pada saat ini, hati Elora terasa berat. Dia tidak khawatir tentang banyaknya liku-liku pemulihan tubuhnya, dia juga tidak khawatir tentang Layla yang dilanggar. Sebaliknya, dia khawatir tentang bagaimana dia akan menghadapi hubungan dengan Luvian. Dia tidak bisa menerima Luvian lagi, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Jika tidak, Luvian pasti akan berubah menjadi orang gila. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan bintang yang bisa mengendalikannya kecuali Silvio. David juga sangat mungkin terbongkar. Begitu dia terbongkar, dia akan mati. Apa yang harus kulakukan? Elora merasa tidak berdaya. Setelah banyak pertimbangan, dia tetap tidak dapat menemukan solusi. Satu-satunya cara adalah mengulur-ulur waktu. Dia akan mengulur-ulur waktu selama 100 tahun lagi. Namun, jika dia tidak menyelesaikan hubungannya dengan Luvian, dia tidak akan berani kembali menemui David. Apakah dia masih mengingatnya setelah sekian lama? Ketika Elora berada dalam dilema, Silvio tiba-tiba berkata, Elora, masih ada yang ingin kukatakan padamu. Ada apa, Silvio? Elora kembali sadar. Saat kau terluka parah, aku menghabiskan banyak darah dan keringatku untuk membaca peruntungan. Kau ingin tahu hasilnya? Perkataan Silvio menggelitik minat Elora. Ia tahu Silvio sangat berbakat dalam membaca liku takdir yang sulit dipahami. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2394, dia sangat akurat dalam banyak hal. Silvio, kau membaca peruntunganku? Apa hasilnya? Tanya Elora penasaran. Itu menunjukkan bahwa kau akan menghadapi malapetaka ini, tetapi kau juga akan bertemu dengan dermawanmu dalam kehidupan ini. Pada akhirnya, kemalanganmu akan berubah menjadi berkah. Mengenai siapa orang ini, aku mencoba mencari tahu tetapi aku tidak dapat mengetahuinya. Tidak hanya itu, aku juga sangat menderita karena serangan baliknya. Butuh waktu lama untuk pulih. Apa? Mata Elora membelalak dan dia sangat terkejut. Silvio dapat mengatakan bahwa aku akan bertemu dengan dermawanku? Pada akhirnya, kemalanganku bahkan akan berubah menjadi berkah? Siapa dermawan itu? Dia hanya bertemu dengan satu orang dan itu adalah David. Silvio mendapat serangan balik ketika dia mencoba mencari tahu tentang David? Bagaimana mungkin? Perlu diketahui bahwa Silvio adalah yang paling lama hidup dan paling kuat di antara kelima penguasa Layla. Dia hanya sedikit menderita ketika membaca peruntungan Elora, tetapi dia mendapat serangan balik ketika dia mencoba melakukannya untuk David. Elora merasa otaknya tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memproses ini. Melihat reaksi besar dari Elora membenarkan hasil ramalan Silvio, dia baru memberitahu Elora setelah dia mengusir Luvian untuk menghindari masalah. Akan baik-baik saja jika dermawan yang ditemui Elora adalah seorang wanita. Tetapi jika itu adalah seorang pria, Luvian tidak akan bisa menerimanya. Kemudian, hal-hal mungkin akan berjalan ke arah yang lebih buruk.
Lufian memiliki kepribadian ganda, begitu kepribadiannya yang lain muncul, itu pasti akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Meskipun Lufian pandai menyembunyikannya, Silvio tahu bahwa jika Lufian mengamuk, bahkan dia mungkin tidak dapat menahannya. Silvio, aku. Elora tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Ia tidak bermaksud memberitahu siapapun tentang David, bukan hanya Lufian, tetapi orang lain juga. Namun, Silvio telah melihatnya dalam bacaannya dan ini membuatnya bingung. Elora, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku mengirim Lufian dan yang lainnya pergi hanya untuk mengobrol pribadi denganmu. Jangan khawatir, apapun yang kau katakan hari ini, aku berjanji tidak akan mengungkapkan apapun. Elora menatap Silvio cukup lama dan mendesah dalam hati. Sekarang setelah Silvio mengetahuinya, dia tidak ingin terus bersembunyi. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Silvio, jika pihak lain berjanji untuk tidak mengatakan apapun, maka dia pasti akan menepati janjinya. Selain itu, Elora tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, jadi akan lebih baik untuk memberitahu Silvio agar dia bisa memberikan beberapa ide untuknya. Jika Lufian mengetahui keberadaan David dan beralih ke kepribadiannya yang lain, Silvio akan dapat mengendalikannya. Tidak seorang pun di Star Kingdom yang dapat melakukan itu kecuali dia. Mengetahui hal ini dapat memungkinkan Silvio untuk mempersiapkan diri secara mental terlebih dahulu. Namun, Elora membuka mulutnya dan tidak mengatakan apapun. Silvio, apa yang ingin kau ketahui? Kau bisa bertanya padaku saja. Jika kau ingin aku menceritakannya sendiri, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Elora menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, setelah jiwamu memasuki sangkar roh, apakah kau bertemu dengan dermawanmu? Silvio mengajukan pertanyaan pertama. Ya. Elora menjawab dengan tegas. Apakah dia seorang pria? Ya. Setelah bertemu dengannya, kau tidak ingin melanjutkan hubunganmu dengan Lufian dan bahkan ingin memutuskan hubungan dengannya dan tidak ada hubungannya dengan dia, benar kan? Pertanyaan Silvio lugas dan Elora terkejut. Dia mengingat Lufian dan David dalam benaknya. Aneh sekali. Meskipun dia telah mengenal Lufian selama ribuan zaman, kesannya tentang Lufian saat ini sebenarnya samar-samar. Sebaliknya, dia dapat mengingat setiap detail waktunya bersama David dengan jelas. Setelah dia memahami apa yang dia rasakan di dalam, Elora menjawab dengan nada paling tegas, ya. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2395, Elora menjawab 3 pertanyaan Silvio dengan 3 jawaban, ya. Setelah Silvio mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia terdiam beberapa saat. Kemudian, dia melanjutkan pertanyaannya, Elora, pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika Lufian tahu tentang masalah ini? Aku tahu Lufian tidak akan bisa menerimanya, jadi aku tidak akan memberitahunya untuk saat ini. Aku akan menunda ini selama yang aku bisa, jawab Elora tanpa daya, dia tidak dapat memikirkan solusi untuk masalah ini. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menunda-nunda, lagi pula, dia tidak akan pernah bertemu David kecuali dia telah menyelesaikan urusannya dengan Lufian, kalau tidak, jika Lufian tahu tentang keberadaan David, dia akan menemukan dan membunuh David. Jika Lufian tahu tentang ini, bukan masalah apakah dia bisa menerimanya, tetapi itu akan memicu kepribadian lain dalam dirinya. Adapun tidak memberitahunya, dia akan mengetahui tentang sikapmu cepat atau lambat. Silvio, jika Lufian mengetahui hal ini dan kepribadiannya yang lain terpicu, kuharap kau dapat mengendalikannya seperti terakhir kali dan menekannya. Jangan biarkan dia mengamuk di Leila, jika tidak, dia akan menyebabkan banyak kematian dan cedera, pinta Elora. Kau berpikir tentang ini terlalu sederhana. Lufian sangat pandai bersembunyi dan bakatnya jauh melampaui imajinasimu. Ditambah lagi, dia juga sangat kuat. Jika kepribadiannya yang lain keluar, aku mungkin tidak dapat menekannya. Silvio menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Silvio adalah yang paling optimis tentang Lufian di antara keempat penguasa Leila lainnya, dia cukup berbakat, dan kegigihannya juga begitu kuat hingga menakutkan, jika tidak, dia tidak akan mengejar Elora selama ratusan ribu zaman tanpa menyerah. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan pemahaman yang cukup tinggi. Jika dia dikultivasi dengan benar, dia pasti akan menjadi pilar Leila dan kekuatan pencegah yang besar. Sayangnya, Lufian memiliki kepribadian ganda dan mereka benar-benar berbeda. Mereka seperti bertolak belakang. Begitu kepribadian itu terpicu dan kepribadian lainnya menguasainya,
konsekuensinya akan serius. Pernah terjadi sekali dan dia ditekan paksa oleh Silvio. Namun, jika itu terjadi lagi, Silvio tidak tahu apakah dia bisa menekan Luffy lagi. Itulah yang sebenarnya dia khawatirkan. Apa? Silvio, apa kau bercanda? Kau tidak bisa menekan Luffy lagi? Bagaimana mungkin? Jika kau tidak bisa menekannya, siapa lagi di Star Kingdom yang bisa? Seru Elora, dia yang selalu setenang air. Akhirnya mengalami perubahan suasana hati yang hebat, sepertinya dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Silvio. Dia berharap Silvio bisa membantunya jika David terbongkar. Jika Silvio saja tidak bisa berbuat apa-apa, apakah itu berarti tidak ada seorang pun di Layla yang bisa menekan Luffy? Aku tidak akan mengatakan bahwa aku benar-benar tidak bisa. Hanya saja Luffy bersembunyi sangat dalam, jadi aku tidak bisa menjamin apapun. Apa yang harus kulakukan? Elora bertanya dengan cemas. Dia masih tidak percaya. Elora, jika kau ingin menyembunyikan ini dari Luffy, kau harus mengubah sikapmu terlebih dahulu. Kau tidak bisa bersikap seperti yang kau lakukan tadi. Dengan karakter Luffy yang mencurigakan, dia mungkin menyadari ada yang salah. Jika kau ingin mengulur waktu, kau harus mengembalikan sikapmu sebelumnya kepadanya dan memberinya sedikit ilusi. Apapun yang terjadi, kau harus menunggu sampai kita melewati krisis dengan Robotia dan Soul Devourers. Tidak boleh ada kecelakaan pada saat ini, Silvio menjelaskan dengan sabar. Aku mengerti, Silvio. Jangan khawatir. Aku akan berubah dan aku tidak akan pernah membiarkan Luffy menemukan sesuatu yang tidak normal lagi. Elora menenangkan diri dan mengangguk. Dia tahu apa yang dimaksud Silvio dan dia juga mengenal Luffy. Jika Luffy mengetahui keberadaan David dan tahu apa yang dirasakannya, tidak diragukan lagi bahwa kepribadian kekerasannya yang lain akan terpicu. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2396. Kemudian, mereka akan mendapat ancaman dari Robotia dan Soul Devourer dari luar dan masalah dari Luffy di dalam. Dengan masalah internal dan eksternal, mungkin sulit bagi Layla untuk melewati krisis ini. Baiklah, Luffy hanya memikirkanmu dan Layla tidak sepenting dirimu baginya. Selama dia tidak putus asa dan melihat harapan, dia akan aman untuk saat ini. Dia telah menunggu begitu lama, jadi aku yakin dia akan baik-baik saja dengan menunggu sedikit lebih lama. Aku mengerti. Elora mengangguk lagi. Begitulah situasi dengan Luffy. Sekarang ceritakan tentang dermawan yang kamu temui di The Spirit Cage. Menurutku, dia akan mengubah hidupmu. Kamu adalah salah satu dari 5 penguasa Layla dan aku tidak tahu apakah orang ini akan memengaruhi Layla karena aku tidak dapat melihat apapun tentang orang ini. Silvio mengungkapkan keraguannya dan ingin Elora menjawabnya untuknya. Dia telah menggunakan hampir semua cara pada dermawan Elora, bahkan teknik rahasianya yang unik, Zwei Arithmetics. Namun, dia hanya tahu bahwa orang ini ada dan tidak ada yang lain. Jadi, ini membangkitkan rasa ingin tahu Silvio yang besar. Orang harus tahu bahwa meskipun Luffy bersembunyi dengan sangat baik, Silvio masih bisa mendapatkan beberapa informasi tentangnya melalui Zwei Arithmetics. Meskipun tidak semuanya, itu masih banyak. Zwei Arithmetics adalah apa yang pernah diperoleh Silvio dari reruntuhan. Itu juga merupakan cara yang paling dibanggakan Silvio. Dengan mengandalkan Zwei Arithmetics, Silvio bisa sampai ke tempatnya saat ini selangkah demi selangkah. Dia mengajarkan keempat penguasa, Luffy, Elora, Valentine, dan Drogo semua yang dia tahu, berharap bahwa mereka dapat melindungi Layla dengan baik. Namun, dia tidak mengajarkan siapapun Zwei Arithmetics karena persyaratan untuk mempelajari Zwei Arithmetics terlalu tinggi. Di antara keempat Overlord, hanya Luffy yang memiliki bakat itu. Jika 3 lainnya berlatih aritmatika 2 kali, itu hanya akan membuang-buang waktu, jadi lebih baik mereka mempelajari hal-hal lain. Namun, Luffy memiliki kepribadian ganda dan itu adalah faktor yang sangat tidak stabil. Jika Silvio mengajarinya aritmatika 2 kali, itu mungkin akan menjadi bencana daripada berkah. Jadi, Silvio juga tidak berani berjudi. Jika dia kalah dalam pertaruhan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Selain itu, aritmatika 2 kali juga merupakan cara terbesar Silvio untuk mengendalikan situasi. Sejujurnya, dia tidak ingin menyebarkan ini karena dia mungkin kehilangan kendali atas Layla.
Silvio, ketika aku pertama kali memasuki sangkar roh, tubuhku berubah menjadi seorang gadis kecil karena jiwaku terluka parah. Saat itu, aku tidak memiliki ingatan, dan aku hanya mengandalkan naluri untuk mencuri harta di mana-mana di sangkar roh untuk makanan sampai aku bertemu dengannya. Setelah mengatakan itu, senyum muncul di wajah Elora. Melihat penampilan Elora, Silvio mendesah tak berdaya dalam hatinya. Usaha Lufian selama ratusan ribu epoch hancur. Dia tidak ingin memperjuangkan keadilan bagi Lufian, tetapi dia hanya merasa itu sangat disayangkan. Awalnya, kedua orang ini bisa menjadi kisah luar biasa yang memikat imajinasi dan tersebar luas. Dengan Elora di sisi Lufian, Silvio percaya bahwa kepribadian Lufian yang kasar akan benar-benar ditekan dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat cahaya matahari lagi. Sungguh disayangkan, namun hal ini sering terjadi dalam hubungan. Pada akhirnya, dedikasi ratusan atau ribuan epoch tidak dapat dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan bersama orang lain selama beberapa tahun. Silvio sudah ada terlalu lama sehingga dia telah melihat banyak hal ini terjadi. Dia juga tidak dapat menilai siapa yang benar atau siapa yang salah. Tepat ketika Lufian telah bekerja keras begitu lama dan akan berhasil, sesuatu seperti ini terjadi. Dia hanya bisa meratapi kenyataan bahwa keadaan tidak menguntungkan bagi Lufian. Keduanya memang ditakdirkan untuk tidak berakhir bersama. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2397. Elora menceritakan segalanya tentang David kepada Silvio. Dia bisa mempercayai Silvio, yang merupakan tuan dan sahabatnya. Jika dia bahkan tidak bisa mempercayainya, maka tidak ada seorang pun yang bisa dia percaya selain Leila. Bahkan jika Silvio tidak menyebutkan hal ini hari ini, Elora akan mencarinya suatu hari dan memberitahunya tentang David untuk melihat apakah Silvio punya solusi. Lagi pula, satu-satunya yang bisa menekan Lufian dalam diri Leila adalah Silvio. Tidak ada orang lain yang mampu melakukan itu. Silvio mendengarkan dengan saksama perkenalan Elora. Keraguan dalam hatinya belum terselesaikan. Sebaliknya, keraguan itu tumbuh. Menurut Elora, pria bernama David itu tidak terlalu tua, tetapi dia menghabiskan banyak uang. Dia bisa menghabiskan puluhan triliun dolar tanpa berpikir dua kali. Uang tidak lagi penting bagi para overlord. Bukan hanya para overlord, bahkan pasukan di Leila yang memiliki sebagian overlord memiliki uang yang tidak ada habisnya. Dari sudut pandang ini, setidaknya ada satu kekuatan besar di balik David yang memberinya begitu banyak uang untuk dibelanjakan. Dia masih muda, kaya, dan memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Tidak banyak orang seperti itu di Leila, tetapi selama dia menyelidiki dengan saksama, dia akan menemukan mereka. Ada kemungkinan besar bahwa David adalah keturunan langsung dari kekuatan besar. Yang paling membingungkan Silvio adalah bagaimana jiwa Elora bisa mendapatkan manfaat besar dengan mengikuti David. Manfaatnya bahkan lebih besar daripada memakan harta karun karena dapat dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya. Sulit bagi Silvio untuk memahami ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Leila. Silvio dengan ragu-ragu menyimpulkan bahwa David memiliki fisik yang luar biasa. Setiap jiwa yang berhubungan dengannya akan menuai manfaatnya. Bagaimanapun, alam semesta itu luas, dan ada banyak sekali jenis fisik. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk memiliki fisik khusus yang belum pernah muncul sebelumnya. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Silvio berbinar. Dari penuturan Elora, ia mengetahui bahwa pemuda bernama David itu memiliki kepribadian yang baik. Ia bersikap baik kepada orang-orang di sekitarnya. Ia sangat baik, terutama kepada Elora. Ia dapat menghabiskan 500 miliar dolar untuk menolong seorang gadis kecil yang belum pernah ia temui sebelumnya dan tanpa ragu. Setelah itu, ia membeli harta karun yang tak terhitung jumlahnya untuk dimakan Elora dan memulihkan kekuatan jiwanya tetapi tidak mendapatkan imbalan apapun. Orang seperti ini entah bodoh, atau ia sungguh-sungguh sangat baik dan memiliki visi global. Apakah David seorang idiot? Tentu saja tidak. Jika memang demikian, maka ia adalah tipe kedua, dan itulah yang dicari Silvio. Seseorang dengan kekuatan jiwa yang kuat akan sangat berbakat. Setelah menemukannya, Silvio dapat mengolahnya dengan baik dan menjadikannya salah satu pilar Leila lainnya. Tentu saja, melihat berarti percaya. Untuk situasi spesifiknya, Silvio harus bertemu langsung dengan David dan menghubunginya untuk mengetahuinya. Mengenai karakternya, Silvio tidak bisa hanya mendengarkan pernyataan sepihak Elora. Sebaliknya, ia harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang David. David tidak boleh memiliki kepribadian ganda seperti Lufian. Ia baik-baik saja ketika semuanya baik-baik saja, tetapi ketika ia terpicu, ia akan menjadi seperti anjing gila yang akan menggigit siapapun yang ditemuinya. Jika apa yang dikatakan Elora benar, Silvio tidak akan keberatan menerima David sebagai satu-satunya muridnya dan mewariskan semua kemampuannya termasuk aritmatika Zwei selama David cukup berbakat. Namun, sekarang bukan saatnya. Ia akan memutuskan setelah ia berurusan dengan para Robotia dan Soul Devourers.
Kedua ras ini sangat mengancam Star Kingdom. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2398. Jadi, dia harus memperhatikan hal ini. Secara kebetulan, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat seberapa banyak Luffyan bersembunyi dan membuat persiapan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejujurnya, Sylvio tidak begitu menyukai Luffyan. Meskipun dia berbakat, dia sangat licik dan cerdik. Selain kepribadiannya yang lain, dia seperti bom waktu yang bersembunyi di dalam diri Layla. Mungkin suatu hari, dia akan meledak. Sylvio khawatir Luffyan akan tumbuh ke tingkat di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Jika itu terjadi, itu akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Layla, bahkan lebih mengerikan daripada invasi para Robotia dan Soul Devourers. Sylvio memikirkan banyak cara untuk menghilangkan kepribadian Luffyan yang lain untuknya. Sayangnya, dia selalu gagal. Satu-satunya cara adalah mencegah Luffyan menjadi terlalu emosional dan marah, sehingga dia bisa mengendalikan emosinya. Namun, begitu dia mengetahui apa yang ada dalam pikiran Elora dan keberadaan David, itu bukan masalah menjadi emosional atau marah. Sebaliknya, dia akan menjadi gila. Elora, ayo pergi. Pertama, aku akan membantumu memulihkan tubuhmu dan menyelesaikan invasi gabungan Robotia dan Soul Devourers. Setelah itu, kita akan kembali dan menangani masalahmu dengan Luffyan dan David, kata Sylvio. Baiklah, terima kasih, Sylvio. Elora membungkuk dan berterima kasih padanya. Sylvio melambaikan tangannya. Di antara tiga hal yang harus dia lakukan, kecuali membantu Elora memulihkan tubuhnya, yang merupakan hal yang lebih mudah, dua hal lainnya cukup sulit. Bahkan Sylvio merasa hal-hal itu cukup sulit. Elora mengikuti Sylvio ke tempatnya untuk mengatur formasi yang dibutuhkan untuk memulihkan tubuh Overlord Realm-nya. Pada titik ini, Layla berada dalam kekacauan. Hampir semua pasukan teratas telah menerima pesan dari The Spirit Cage. Seseorang di The Spirit Cage mengaku sebagai permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Layla, dan meminta harta karun kepada mereka. Ketika para pemimpin pasukan utama mendengar berita itu, reaksi pertama mereka adalah bahwa itu palsu dan seseorang pasti menyamar sebagai permaisuri Elora. Mereka bahkan memarahi orang yang bertanggung jawab yang dikirim ke The Spirit Cage. Namun, setelah melihatnya dengan saksama, ada yang tidak beres. Jika seseorang berpura-pura menjadi permaisuri Elora, mereka akan merasa puas setelah menipu 1 atau 2 keluarga. Kemudian, karena gengsi mereka, pasukan yang tertipu mungkin tidak akan bersuara. Namun, siapa yang berani begitu merajalela hingga menipu semua pasukan di 8 kota utama The Spirit Cage? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Mereka pasti tidak akan bisa menyembunyikan ini. Kemudian, sebuah pertanyaan muncul di benak setiap orang. Mungkinkah itu benar-benar permaisuri Elora? Karena permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Layla, terlibat, tidak ada yang berani mengambil keputusan. Oleh karena itu, mereka dengan tergesa-gesa melaporkan hal ini kepada Grandmaster keluarga mereka sehingga mereka dapat memutuskan. Tepat ketika para Grandmaster dari pasukan utama sedang mendiskusikan apakah mereka harus bekerja sama untuk bertanya kepada permaisuri Elora, mereka menerima perintah atas nama 5 Kaisar Ordo 5 penguasa. Semua penguasa parsial harus keluar dan berkumpul di pusat Layla dengan segera. Di benua tempat 5 patung penguasa berdiri, itulah tanah suci Layla, para penguasa parsial yang menerima Ordo 5 penguasa tidak berani menunda. Jadi, mereka segera berangkat ke Tanah Suci. Pada saat ini, Luffyan, Valentine, dan Drogo sudah menunggu mereka di Tanah Suci. Penguasa parsial masih jauh lebih buruk daripada penguasa sejati. Para penguasa dapat mengabaikan ruang, posisi, dan jarak, tetapi mereka tidak bisa. Jadi, mereka hanya bisa bepergian di ruang dimensi tinggi dengan patuh. Segera, setengah bulan berlalu, hampir semua penguasa parsial Layla telah tiba, dan hanya beberapa yang lebih jauh yang masih dalam perjalanan. Luffyan, Valentine, dan Drogo duduk di patung mereka yang tingginya puluhan ribu kaki dengan mata tertutup. Para Grandmaster dari pasukan utama yang datang semuanya duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Tidak seorang pun berani bersuara. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2399, Kandang Roh. David dan kelompoknya menatap gerbang megah setinggi 100 meter di kejauhan di depan. Gerbang itu terukir dengan 2 kata raksasa, Kota Ember. Mereka akhirnya tiba di Kota Ember, salah satu dari 8 kota utama Kandang Roh. Ada lebih banyak orang. Tidak hanya manusia tetapi juga banyak ras lain. David menatap gerbang megah di kejauhan. Di dalam, dia berpikir tentang bagaimana memulai rencananya di Kota Ember dan mendapatkan cukup poin mewah sehingga dia dapat meningkatkan kekuatan dan cloningnya sesegera mungkin. Bagaimanapun, Kota Ember adalah salah satu dari 8 kota utama Kandang Roh, jadi banyak kekuatan kuat dari peradaban level 9 yang Layla kumpulkan di sini. Gerbang kota ini sendiri tidak sebanding dengan kota-kota tingkat pertama dan kedua. Selain itu, kekuatan mengerikan yang ditemui David di sepanjang jalan mungkin
Berasal dari kota Ember, aku bertanya-tanya berapa banyak orang kuat seperti itu di kota Ember. Jika jumlahnya banyak, itu akan merepotkan. David sedikit menyesalinya sekarang. Pebbles sudah pergi. Jadi mengapa dia terburu-buru datang ke kota Ember? Tujuan utama datang ke sini adalah untuk membeli lebih banyak harta karun berharga untuk Pebbles dan mendapatkan beberapa poin mewah. Sekarang Pebbles sudah pergi, dia harus terus tinggal di Weir, berkembang dengan panik, dan terus mengumpulkan poin mewah secara perlahan. Dia bisa pergi ketika dia cukup kuat. Setidaknya saat dia di sana, dia tidak terkalahkan sehingga tidak ada yang berani mengganggunya. Namun, kota Ember berbeda. Orang kuat yang ditemuinya di jalan bukanlah orang yang bisa dihadapi David. Bahkan jika dia menggunakan semua cara dan usahanya, dia tetap tidak akan memiliki peluang untuk menang. Namun, karena dia sudah ada di sini, David berhenti khawatir. Dia memiliki sikap yang baik dan memutuskan bahwa dia hanya perlu lebih berhati-hati. David tidak tahu seberapa tinggi kekuatan Overlord dan kekuatan jiwanya di Layla dan The Spirit Cage di Layla. Dia hanya kalah dari 5 penguasa Layla. Saat dia berada di The Spirit Cage, sudah jelas bahwa dia tidak akan terkalahkan selama 5 penguasa itu tidak ada di sini. Namun, David tidak tahu sekarang, dia ingin membeli harta surga dan bumi di Ember City. Tetapi dia tidak tahu bahwa sebagian besar harta di sini diambil oleh Elora. Namun bagi David, ini belum tentu hal yang buruk. Semakin sedikit harta, semakin tinggi harganya. Setelah Pebbles pergi, yang dibutuhkan David adalah menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah, bukan harta itu sendiri. Penilaian sistem terhadap harga harta tidak tetap sehingga akan berubah seiring dengan fluktuasi pasar. Semakin tinggi harga harta, semakin bahagia David karena itu berarti dia bisa menghabiskan lebih banyak uang dan mendapatkan lebih banyak poin mewah. Reverse, saat kalian tiba di Ember City, kalian harus tetap mengikuti aturan lama. Lakukan riset pasar, dan lihat bagaimana kita bisa memulai dan mendapatkan pijakan yang kuat. Di sisi lain, Beanie, kalian harus pergi dan mencari tempat yang bagus untuk tinggal. Setelah itu, kita akan membeli tempat dan tinggal di sana untuk sementara. Jangan takut untuk menghabiskan uang, kalian berdua. Aku punya semua uang di dunia dan aku akan senang jika kalian menghabiskan lebih banyak. David menatap Ember City di depannya dan memberi instruksi. Ya, Tuan David. Thor dan Beanie menjawab bersamaan. Satu hal lagi, Ember City adalah salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage. Jadi, tempat ini tidak kalah kuat dari Weir. Dalam perjalanan ke sini, aku merasakan orang yang sangat kuat memata-matai kita. Jadi karena kita baru di sini dan tidak tahu banyak tentang tempat ini, kita harus tetap bersikap rendah hati sebisa mungkin. Jangan terlalu flamboyan, tapi tentu saja, kita tidak perlu takut dengan masalah. Kami mengerti. Kalau begitu, mari kita masuk ke kota Ember. Menurut rencana, kita akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi kalian semua harus siap secara mental. Kemanapun kalian pergi, kami akan mengikuti kalian sampai mati, Tuan David. Setelah David selesai berbicara, dia memimpin semua orang menuju kota Ember. Mendekati gerbang kota Ember, ada banyak kereta yang datang dan pergi. Kereta adalah alat transportasi yang paling umum di The Spirit Cage. Masih bersama si Binong Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2400. Alasan utamanya adalah Volbeast jinak, cepat, dan stabil. Tentu saja, beberapa tokoh penting akan menggunakan moda transportasi lain untuk memamerkan identitas mereka. Gerbang kota Ember tidak hanya setinggi ratusan meter, tetapi juga lebarnya lebih dari 100 meter. Puluhan pintu masuk dibuka dan ada antrean panjang di setiap pintu masuk. Sebagai salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage, seluruh kota Ember memiliki 108 gerbang megah dengan ketinggian 100 meter. Namun, David dan yang lainnya hanya melihat satu. Ada antrean panjang di setiap gerbang, yang menunjukkan betapa besarnya arus orang di kota Ember. Itu sama sekali tidak sebanding dengan kota tingkat pertama seperti Weir. Tim mencapai ujung antrean. David tahu dia pendatang baru jadi dia harus tetap bersikap rendah hati. Awalnya, dia hanya ingin mengikuti antrean karena tidak perlu membuat masalah saat memasuki kota. Setelah dia melihat-lihat, dia menyadari bahwa antreannya terlalu panjang dan butuh waktu lama. Di sisi lain, ada beberapa pintu masuk di sebelahnya yang tidak ada antreannya. Yang menggunakan pintu masuk itu semuanya adalah kereta mewah. Jadi, itu pasti pintu masuk untuk orang kaya dan berkuasa. Melihat antrean yang tak berujung, David tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jadi, dia memanggil Beanie. Tak lama kemudian Beanie masuk. Tuan David, ada yang bisa saya bantu? Antreannya terlalu panjang, jadi mari kita langsung ke pintu masuk yang tidak ada antreannya, kata David. Tuan David, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa kita harus bersikap rendah hati saat pertama kali tiba di kota Ember? Pintu masuk tanpa antrean diperuntukkan bagi pejabat tinggi kota Ember.
Jika kita menggunakannya, saya khawatir kita akan menarik perhatian. Tidak apa-apa, ayo pergi. Berapa lama kita harus mengantre jika kita tetap di sini? Jika mereka menghentikan kita tinggal memberi mereka beberapa keuntungan. Kalau begitu, mereka seharusnya membiarkan kita lewat. Lagi pula, siapa yang akan menolak uang? Ya, Tuan David, jawab Bianie. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengingatkannya. Karena Tuan David mengatakan itu, dia hanya perlu melaksanakan perintahnya. Setelah itu, Bianie meninggalkan kereta. Kemudian, ketiga kereta itu menuju pintu masuk lainnya. Mereka langsung menarik perhatian banyak orang yang mengantre. Namun, David tidak terganggu. Karena tidak ada halangan, kereta-kereta itu segera sampai di pintu masuk kota Ember. Namun, mereka kemudian diblokir. Tolong tunjukkan kami izin masuk Anda. Kedua penjaga yang mengawasi pintu masuk pejabat datang dan bertanya ketika mereka melihat ketiga kereta itu tidak menunjukkan izin masuk mereka. Bianie keluar dari kereta dan berkata kepada dua penjaga dengan sopan, "Tuan-tuan, ini pertama kalinya kami di kota Ember jadi kami belum punya izin. Mohon maaf." "Ini pertama kalinya? Tidak punya izin? Lalu kenapa kalian di sini dan tidak mengantre? Apa kalian tidak tahu siapa saja orang-orang yang diizinkan masuk ke sini? Mereka semua adalah VIP kota Ember. Kembalilah ke antrean sekarang atau aku akan mengalah," teriak salah satu pria kekar. Dia harus membungkuk dan menghormati orang-orang yang punya izin. Tetapi di sisi lain, dia tidak akan takut kepada orang-orang yang tidak punya izin. Ini pertama kalinya mereka ke kota Ember tetapi mereka berani tidak mengantre. Dia bertanya-tanya siapa yang memberi mereka keberanian untuk melakukannya. Sejujurnya, sangat jarang menghadapi situasi seperti yang dialami David. Bagaimanapun, kota Ember adalah salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage. Tidak banyak orang yang tidak mematuhi aturan saat pertama kali mereka di sini. Namun, ini tidak berarti hal itu tidak terjadi. Akan selalu ada beberapa orang yang tidak takut. Terima kasih sudah bersama si Binong Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.